Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi MK pemrograman perangkat bergerak. Jadi deskripsi mata kuliah ini membahas proses pembuatan aplikasi pada perangkat bergerak seperti Android dan iOS. Pembelajaran dimulai dari tahap instalasi hingga struktur dasar aplikasi mobile. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu membangun aplikasi Flutter yang berisi CRUD data dengan menggunakan state management seperti setState dan provider, dan mengintegrasikan aplikasi dengan database lokal maupun cloud. Jadi materi pembelajarannya ada pengantar dan instalasi Flutter, kemudian pengenalan stateless widget, pembuatan antarmuka menggunakan layout, implementasi multimedia pada Flutter, navigasi antar halaman menggunakan rute, membaca dan menambahkan data dalam list view, menghapus data dari list view, memperbarui data dalam list view dengan form dan validasi, kemudian penggunaan provider untuk manajemen state, kemudian penyimpanan data lokal, hingga integrasi dengan database lokal maupun cloud. Untuk sistem dan metode pembelajaran pada kali ini, ya, itu ada pertemuan minggu ke-10 dengan sub CPMK 9 dengan bentuk pembelajaran adalah tatap muka sinkronus dan asinkronus, yaitu menggunakan absensi dan mengupload materi itu melalui LMS. Kemudian metode pembelajaran studi kasus dengan penugasan mahasiswa mengganti state-state dengan provider pada aplikasi data diri. Kemudian untuk teknik dan indikator, itu indikatornya ada ketepatan pemahaman provider, ketepatan pemahaman perbedaan state-state dengan provider, ketepatan dalam menggunakan provider dalam aplikasi CRUD Flutter, dengan teknik penilaian observasi dengan instrumen rubrik holistik. Berikut adalah kriteria penilaian dalam sub CPMK 9. Kemudian berikut adalah penilaian rubrik holistik yang terdiri dari skor 4, skor 1 sampai 4, yaitu dari 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Demikian deskripsi singkat MK saya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 10 dari uh, mata kuliah pemrograman perangkat bergerak dengan metode sinkronus. Terima kasih. Baik, selamat siang adik-adik kelas 4A. Baik, kita ketemu lagi hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah di pertemuan 10 ya. Jadi sebentar saya share dulu screen-nya ya. Ya, jadi kita sudah di pertemuan 10 dengan topik kali ini adalah provider ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Jadi absennya melalui e-learning ya. Yang saya sebut namanya, tolong nanti dikatakan hadir gitu ya. Oke. Putu Kevin Anggaresta. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Ataya Wildan Multazam. Hadir, Bu. Inyoman Abi Triatna. Hadir, Bu. Ya. Idewa Gede Alit Upadana. Masih di jalan, Bu Deana. Sini jalan ya. Faisya Govinanda S. Hadir, Bu. Ya. Igusti Lanang Bagus Oh, Praditya. Hadir, Bu. Ya. Oza Afreza. Hadir, Bu. Ikadek Krisna Kurniawan. Sakit, Bu. Sakit ya. Ada suratnya. Kurang tahu tadi soalnya bilang ke saya, Bu. Oh ya, mungkin nanti saya minta suratnya dulu ya. Oke. Iputu Sanggeng Artaguna. Hadir, Bu. Dimas Gerasio Pasca Hito Jaramamu. Hadir, Bu. Ya. Salahuddin Al Ayubi.
Nggak ada ya. Imade Mega Pradnyana Putra. Hadir, Bu. Ya. Nikade Sita Yuswari. Hadir, Bu. Ya. Indra Bagus Setiawan. Hadir, Bu. Ya. Idewa Gede Agung Cakrawibawa. Nggak ada ya. Ya. Dava Moreno. Hadir, Bu. Ya. Ikomang Handi Jayadi. Oh ya. Oh, Cakra. Nih, Cakra. Ya, mungkin ada masalah ya sama mic-nya. Nih, terima kasih. Ikomang Handi Jayadi ada? Oke, nggak ada. Komang Ari Putra Febriawan. Hadir, Bu. Daniel Christian Parulian Gultom. Nggak ada. Oke, IKD Dwiki Restu Setiawan. Hadir, Bu. Ya. Yonatan Martin. Hadir, Bu. Riani Luvita Ningsih. Ada Riani? Oke, nggak ada ya. Iwayan Febrian Pramana Putra. Oh ya, nggak ada juga. Idewo Gede Arta Putra Wiguna. Hadir, Bu. Hadir, ya. Niputu Cahya Dharma Wedari. Nggak ada ya. Ya, Muhammad Bimbing Sulfikar. Oke, nggak ada. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya mulai. Apa slide-nya sudah terlihat ya? Sudah terlihatkah slide-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, oke. Kalau gitu kita mulai aja. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep provider ya dalam state management. Kemudian mahasiswa dapat memahami perbedaan penggunaan antara state dengan provider. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan provider dalam aplikasi CRUD ya Flutter sederhana. Oke. Jadi seperti itu tujuan pembelajarannya untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada alangkah baiknya kalau kita membahas materi sebelumnya ya. Kan kita sudah UTS ya. Jadi UTS-nya itu ada stateless widget, kemudian stateful ya, kemudian ada CRUD ya. Jadi mungkin dari pertanyaan pertama, apa itu stateless widget? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, dengan siapa? Dengan Jonathan Martin. Eh, Silakan. Kan ada ya, react tuh. React-nya pencet. ya, Bu. Jadi status widget itu adalah widget yang tidak menyimpan atau mengelola keadaan atau data yang bisa berubah, Bu. Ya, jadi kalau stateless widget itu dia statis ya. Jadi datanya tidak berubah ya, keadaan atau datanya tidak berubah. Bagus, Yonatan. Bagus. Kemudian contoh dari stateless widget ya. Ada yang bisa kasih saya contohnya ya, stateless widget. Bu. Saya, Bu. Ya, siapa itu? Eh, Komang Ari ya? Ya. Ya, Komang Ari silakan Komang Ari. Jadi contoh stateless widget itu ada teks, icon, container, sama elevated button. Ya, betul ya. Jadi ada teks, icon, kemudian apa lagi tadi? Maaf. Ada teks, icon, container, Ya, sama elevated button. ya, kontainer sama elevated button ya. Karena teks itu eh, bisa menyimpan data yang statis ya, keadaan yang statis. Kemudian icon, kontainer, elevated button juga bisa menyimpan keadaan yang statis. Bagus ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu stateful widget ya? Apa itu stateful widget ya? Eh, ada yang bisa kasih saya jawabannya? Apa itu stateful widget? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa tadi duluan? Ataya ya?
Oke, Ataya Ya, silahkan. stateful widget itu mirip seperti stateless widget, tapi bedanya stateful widget itu dinamis, nggak statis. Jadi dia bisa disimpan dan juga bisa dikelola state-nya. Ya, bagus ya. Ya, jadi stateful widget itu hampir mirip dengan stateless, cuma dia eh, datanya dinamis, betul ya. Jadi bisa diganti keadaan dan datanya seperti itu dengan set state. Ya, contoh dari stateful widget, ada yang bisa ngasih saya contohnya? Ya, Abi, silakan Abi. Contoh dari stateful widget tuh kan misal kita punya button tambah sama button kurang gitu Bu. Nanti Hmm, ada kayak display untuk nyimpen teks angkanya yang dimulai dari nol. Misal kita mencet button tambah nanti teks angkanya nanti bertambah jadi satu Bu. Kalau kurang juga gitu Bu. oke. Ya, Jadi bagus ya. gitu. Oke. Hmm, ya, betul betul. Oh, tunggu sebentar ya. Mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan teknis ya. Saya share ulang. Apa terlihat ya? Terlihat ya. Hmm, ya, lanjut tadi ya. Mohon maaf ya. Tadi dari Abi ya sudah menjelaskan mengenai contoh stateful widget, betul ya? Ya, jadi lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Permasalahan yang ditemui ketika mengedit data dengan set state. Ya, Dwiki, silahkan Dwiki. State tidak tersimpan saat pindah halaman. Data bisa hilang karena state tidak disimpan secara global. Harus manual membawa data antar halaman. Ya, ya betul ya. Jadi permasalahannya dengan set state itu kita harus manual ya, mengganti ya, mengganti datanya per halaman ya. Itu sangat merepotkan kalau misalnya halamannya banyak ya. Jadi kalau halamannya cuma dua ya masih bisa menggunakan set state. Tapi kalau halamannya misalnya ada empat gitu ya, ada empat, lima ya, lebih dari dua itu lebih baik menggunakan provider. Bagus ya Dwiki ya. Ya, jadi provider adalah state management di Flutter ya, yang memungkinkan kita menyimpan dan membagikan data ke banyak widget ya tanpa harus oper-oper manual ya. Jadi seperti itu. Kemudian komponen utamanya adalah change and notifier ya. Jadi change notifier kelas yang digunakan untuk membuat model data yang bisa diberitahu ya ketika terjadi perubahan. Nah, itu komponen utamanya. Kemudian change a notifier provider ya. Jadi widget pembungkus yang menyediakan data ke widget lainnya. Kemudian ada consumer ya. Widget yang mendengarkan data dari provider dan otomatis rebuild saat data berubah ya, seperti itu. Jadi cara mengakses data itu ada menggunakan consumer ya. Jadi widget yang mendengarkan data dari provider dan otomatis rebuild ya saat data berubah. Kemudian ada juga context.watch ya. Jadi mendapatkan data dan otomatis reboot jika data berubah. Nah, ini hampir sama ya dengan consumer. Kemudian context.read ya mendapatkan data tanpa rebuild. Nah, contoh cocok untuk memanggil metode. Seperti itu. Kemudian ada selector ya, memantau bagian tertentu dari state untuk optimasi. Nah, jadi kalau set state ya sama seperti yang tadi kita sudah eh, bicarakan ya. Jadi set state cocok untuk aplikasi yang sederhana tetapi kurang efisien untuk data yang dibutuhkan di banyak halaman ya. Jadi provider itu cocok untuk aplikasi yang lebih kompleks ya karena memisahkan logika dan UI serta memudahkan update data di banyak widget.
gitu. Jadi gunakan provider jika aplikasi mulai membesar ya. Data ingin digunakan lintas halaman ya. Ingin arsitektur yang lebih rapi dan scalable. Kemudian gunakan set state jika hanya butuh update UI kecil di satu halaman ya. Kalau masih single page ya bisa pakai set state. Tapi kalau misalnya sudah seperti CRUD yang kita eh, buat ya. Jadi ada list profil gitu ya, detail profil, kemudian edit profil. Nah itu kan ada 3 halaman yang kita buat ya. Jadi lebih baik untuk menggunakan provider provider seperti itu ya. Jadi ini adalah halaman yang kita buat ya. Jadi ada list profil ya di sini, kemudian ada detail profil dan halaman edit profil gitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa provider ya, ketika kita mau edit ya di halaman edit profil ini, misalnya kita pi- eh, ketik satu gitu ya di sini ya, tambah satu gitu ya. Nah di sini tambah satu gitu ya. Nah ketika kita simpan, nah kalau pakai set state ya kita bisa saja lempar sampai sini saja gitu loh. Dengan navigator.push, navigator.pop, sorry, navigator.pop ya. Tapi ketika permasalahannya adalah ketika kita mau mengoper ke halaman yang sebelumnya lagi daftar profil ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya pakai provider ya, ketika kita edit satu di sini dan simpan, dia langsung terganti di sini dan terganti di sini. Seperti itu. Apa sudah jelas? Sampai sini apa sudah jelas, adik-adik? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Nah, ya, Sudah jelas, Bu. oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada langkah-langkah menambah provider ke dalam project ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kalian menambahkan dependensi providernya dulu ya. Masih ingat menambahkan dependensi itu di mana? Di file mana? Masih ingat, Bu, di pubspec.yml, Bu. Ya, betul ya. Dimas ya tadi ya. Ya, Bu. Ya, pubspec.yaml ya. Jadi di setelah Flutter itu kita tambahkan provider ya dengan misalnya versinya di sini adalah 6.0.5 ke atas ya. Kemudian setelah kita menambahkan dependensi, kita membuat folder provider ya. Jadi buat folder providernya ya di sini. Begitu pada lib ya, libnya di sini dan menambahkan file profile provider.dat ya. Tambahkan kelas profile provider ya dengan with change notifier. Jadi menggunakan with ya, with change notifier. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Apa bedanya with dengan extend ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya with dengan extend? Mungkin Sita tahu bedanya with dengan extend? Eh, tahu, Bu. Ya, coba Sita silakan. Kalau extend itu properti dan metode diwariskan dari kelas parentnya. Tapi kalau keyword with hanya ditempelkan saja properti dan metodenya tanpa pewarisan. Ya, Kalau extend hanya bisa extend satu kelas parent saja, tapi kalau mixin bisa banyak mixin seperti interface. ya betul ya. Jadi seperti itu bedanya dari with dengan extend ya. Kalian kan sudah belajar di PBO ya mengenai extend ya pewarisan ya. Jadi ketika menggunakan keyword extend jadinya dia gini ya. Dia hanya bisa mewariskan dari satu kelas saja. Sedangkan kalau with ini sama seperti interface ya. Jadi interface itu dia pakai implements ya. Jadi bisa banyak file. Nah, kalau misalnya extend ya, oh sorry, interface ya, interface dengan mixin, ada yang tahu bedanya? Ya, Faisya, silakan Faisya.
Nggih, Bu. Ya, Izin menjawab, kalau interface itu dia tidak ada isinya dalam method, tapi kalau mixin ada isinya dalam method. Seperti itu, Bu. betul ya. Bagus ya, Faisya ya. Jadi begitu Iya, bedanya Bu. bedanya mixin dengan implements ya. Nanti kita belajar lagi mengenai eh, OOP ya. Jadi itu lebih ke OOP modern seperti Dart seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Eh, Nah, langkah ketiga adalah menambahkan data dummy ya. Jadi data dummy listnya. Jadi di sini ada data my profile, kemudian data profil profil di list profilnya ya. Jadi ini kita simpan dulu data dummy-nya ya berupa name, phone, profile foto, cover foto dan quote ya. Jadi kita taruh dulu di data list. Kemudian nanti ditambahkan metode ya, metode ke dalam file profile provider ini ya untuk ini ya untuk mengupdate ya, mengupdate-nya kemudian didengarkan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ya, Sita, silakan Sita. Apa itu notify listeners, Bu? Ya, kalau notify listener ini dia lebih ke dari providernya ya. Jadi metode dari providernya itu. Jadi ketika kita mengupdate, misalnya di sini ya, void update profile gitu ya. Kita mengupdate, kemudian notify listener ini akan mendengarkan update itu dan langsung mengganti ke semua widget yang ada. Seperti itu ya. Bagus, Sita, pertanyaannya. Kemudian kira-kira ada yang tahu nggak bedanya update profile di sini dengan update my profile? Ada yang tahu? Mungkin? Oh, kalau metode update profile lu mengupdate profile pada list profile, bukan diri sendiri. Tapi kalau update my profile mengupdate profil dari diri sendiri sehingga tidak memerlukan indeks pada parameter metodenya, Bu. Betul ya, ya betul. Bagus ya Dimas ya. Jadi kalau update my profile memang dia untuk mengupdate profilnya sendiri. Kemudian kalau update profile ini adalah dari listnya ya, sehingga ada parameter indeks bawaan ya. Jadi sini profile indeks sama dengan profile seperti itu. Bagus ya. Kemudian langkah kelima setelah kita tambahkan kelas profile provider itu ya, jadi di main.dart-nya ditambahkan ya multi provider seperti ini. Sebenarnya yang diperlukan adalah yang provider saja ya, yang ini saja ya. Yang tema ini kalian bisa tambahkan atau tidak gitu ya. Jadi tetap isi multi provider, kemudian provider dan cuma ini yang penting seperti itu ya. Jadi child-nya adalah my app-nya ya. Jadi provider akan membungkus semua yang ada di my app seperti itu ya. Kemudian setelah itu untuk mendengarkan data pada halaman eh, list profile ya, kita akan membuat consumer ya. Jadi seperti gambar berikut ya. Jadi ada konsumernya di dalam list profil ya. Jadi consumer untuk mendengarkan segala perubahan yang ada ya. Jadi langsung diupdate si listnya seperti itu. Kemudian nomor 7 ya untuk add tambahkan variabel provider ya yang membaca data list saat di halaman detail profile ya. Nah, ini ya. Nah, ini dan ini ya, gunakan metode add profile ya yang ada pada file profile provider gitu ya. Jadi dipanggil metode si add profile ini di sini ya. Ini kan masih bawaannya dari variabelnya new profile gitu ya. Baru di add, kemudian baru ditambahkan ke semuanya. Seperti itu ya. Kemudian untuk edit, tambahkan metode update profil ya untuk mengupdate profilnya. Nah, jadi ada update profil di sini ya. Ya,
Jadi seperti ini contoh kodenya ya. Ya, jadi di sini dia dipanggil ya, profile, update profile ya, pakai index dan updated profile seperti itu ya. Untuk langkah ke-9 untuk metode update my profile ya, sama juga seperti tadi update profile, tapi dia dipanggilnya di bottom navigation bar-nya ya. Karena di bottom navigation bar kan ada dua ya, list profile sama my profilnya. Nanti kita demokan ya. Kemudian untuk metode delete profil ya dipanggil pada list profil dot dart di bagian list ya, di bagian list style. Tuh, ya. Jadi di sini dia di trailingnya ditambahkan ya konteks dot read seperti ini. Ya. Nah mungkin kita coba dulu jalankan ya. Di mana dia ininya? Kelihatan nggak screen HP-nya? Oh nggak kelihatan ya? Tunggu sebentar ya. Share dulu. Ya. Nah, sudah terlihat ya? Udah, Bu. Ya. Jadi ini ada bottom navigation bar-nya ya, yang tadi kita sudah pelajari ya. Jadi ada friend, kemudian ada my profile ya. Jadi ini gambar-gambarnya dia terload dengan internet ya. Jadi tergantung kecepatan internetnya seperti itu. Nah, misalnya kita mau lihat detail profilnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini internetnya nggak terlalu bagus ya. Saya ganti dulu mungkin. Nah, seperti ini ya, detail profil ya. Kemudian kalau untuk edit profil, sini. Ya, jadi ketika kita simpan, nah, Mega Wulandarinya sudah satu ya di sini ya. Kemudian di sini juga sudah satu gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan provider itu akan langsung terupdate di semua halaman seperti itu ya. Jadi untuk kode referensinya kalian bisa langsung lihat ya di GitHub. Nah, di sini kalian bisa download atau pull ya, atau clone ya. Kemudian untuk tugas, tolong untuk ubah ya aplikasi profile kalian ya dengan dari memakai set state menjadi memakai provider ya. Jadi tunjukkan hasilnya minggu depan ya. Jadi ada skornya ya 1 sampai 4. Kalau 4 aplikasi berjalan lancar dan dapat menjelaskan kode dengan baik. Kemudian skor 3 aplikasi berjalan lancar tapi sedikit dapat menjelaskan kode dengan baik. Kemudian skor 2 aplikasi berjalan lancar tidak bisa menjelaskan kode dengan baik. Dan skor 1 aplikasi tidak berjalan lancar dan tidak bisa menjelaskan kode dengan baik. Apa sampai sini ada pertanyaan adik-adik untuk materi provider kali ini? Tidak ada ya, mungkin langsung dicoba saja untuk mengganti project kalian ya dari set state menjadi provider. Kalau gitu sekian untuk eh, pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik ya. Kalau gitu saya tutup ya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih.